Seluruh keluargamu, rakus dan malas. Lagi mengandalkan aku nekat cari uang untuk menghidupi kalian semua. Sekarang pada akhirnya kau ingin mengusirku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kamu yang tidak tahu malu. Priamu sudah tidak menginginkanmu. Mengapa kamu masih begitu tidak tahu malu? Berpegangan erat. Kau ingin aku menandatangani surat cerai. Jangan harap, jangan pernah berpikir aku akan mengizinkan kalian berdua bajingan untuk bersama. Lo Yun Huan, kau wanita tak tahu malu. Beraninya kau merobek perjanjian cerai itu. Kau benar-benar berani. Ibu mertua, jangan panggil aku ibu mertua. Kau tidak punya hak. Wan Qiu adalah menantu perempuanku yang baik. Cepat tanda tangan. Jika kau tidak setia, aku akan membunuh sampah setengah mati ini. Jangan pukul ayahku. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Setelah kau selesai tanda tangan, cepatlah keluar. Keluar. Kenapa aku harus keluar? Rumah pernikahan dari tabungan. Siapa bilang ini rumahmu? Lihat baik-baik. Namaku tertulis di akta properti. Xia Chanhua. Rumah dari kerja berisiko. Kenapa namamu yang tertulis di sana? Tentu saja namaku yang harus tertulis di sana. Lagi pula putraku tidak membutuhkannya. Itu benar. Setelah aku menikahi Wan Qiu, aku akan pindah ke villa besar Wan Qiu. Aku tidak akan membutuhkan rumah ini lagi. Tentu aku harus meninggalkannya untuk pensiun ibuku. Kamu memakai uang dari menjual muangku untuk membiayai masa pensiun ibumu. Sungguh tidak tahu malu. Kau menolak tawaran baik dan memilih hukuman minum. Tidak, jangan pukul ayahku. Aku akan pergi. The film was translated and narrated Rasakan. by M Media. Kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Nak, cepat usir mereka. Keluar untuk ibu. Jangan kotori rumah kita. Ayah. Tolong. Tolong. Sopir. Sopir. Ayahku terluka. Aku mohon. Tolong selamatkan ayahku. Seorang pemulung. Berlumuran darat. Jangan kotori mobilku. Ayah. Ayah, bertahanlah. Aku akan menggendongmu ke rumah sakit sekarang. Ayah, bertahanlah sebentar lagi. Dokter akan segera tiba di sini. Bukankah ini mantan iparku? Tianqi, aku mohon padamu. Cepat selamatkan ayahku. Ayahku sekarang. Lu Yun Huan, kau benar-benar memanggil. Kau dan kakakku sudah bercerai. Iparku yang sekarang adalah putri dari grup Shan. Dia adalah pemilik rumah sakit ini. Kau ini orang tak penting macam apa? Tianqi, aku mohon padamu. Asal kau bisa menyelamatkan ayahku. Kau, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Aku rela melakukan apa saja. Kau rela melakukan apa saja? Benarkah? Jika kau memuaskanku hari ini, aku akan dengan baik hati menyelamatkan ayahmu. Ayah. 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 Aku bisa melihat The pemandangan film was spektakuler itu. translated and narrated Spektakuler by M adik kecil. Media. Ini benar-benar spektakuler. Lo Yun Huan. Kami di sini untuk menyampaikan undanganmu. Lihat undangan pernikahanku dan kakak Ming. Bukankah ini indah? Pria yang tidak kuinginkan. Kau buru-buru untuk mengklaim undangan pernikahan yang tidak kuinginkan. Kau perlakukan seperti harta karun. Shang Wan Qiu.
Kau lebih hina dariku. Dasar jalang bau, aku akan menampar mulutmu. Kau bajingan yang tidak diinginkan. Tak ada yang peduli jika kau mati karena pukulan ini. Ayah! Ayah! Tianqi! Tianqi! Tianqi, aku mohon padamu. Cepat selamatkan ayahku. Bersujudlah. Cepat ambil ponselnya. Seperti ini. Suaranya terlalu pelan. Aku tidak bisa dengar. Ini sudut ini. Sudut ini bagus. Masih belum puas. Ayah! 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 Ayah mertuaku baru saja meninggal seperti ini. Ayo seperti ini. Aku akan menyumbang sejumlah uang. Kau harus mengadakan pemakaman yang layak. Semi Ming Xiang Wan Qiu. Aku ingin kalian berdua dikuburkan bersama ayahku. Ketua Shen, saya baru saja menerima kabar. Nona muda itu bernama Lu Yunhuan. Aula anak perusahaan akan dipakai untuk pernikahan. Besok di grup Shen milikku. Lihat. Duduku akan menikah. Cepatlah bersiap. Hadiah pertunangan yang murah hati. Aku ingin menebus 20 tahun ini. Apa yang kuutang padanya? Cepat pergi. Perjamuan pernikahan telah diubah menjadi milikku dan kakak Ming. Ambil benda menyebalkan ini. Cepat buang jauh-jauh. Semua orang dipersilakan untuk menghadiri perjamuan pernikahan aku Jiang Wan Qiu dan putra dari keluarga Song Song Yiming. Perjamuan pernikahan hari ini, keluarga Shen yang terkaya di Qingzhou juga akan hadir. Aku akan memperkenalkan dia satu persatu agar semua orang dapat berbagi kemuliaan. Putri keluarga itu. Murah hati. Saya penanggung jawab grup Chiang Fei. Saya menawarkan tunai 10 miliar yuan sebagai hadiah ucapan selamat. Saya penanggung jawab grup Haopu, bersedia menyuntikkan modal ke grup Xiang dengan 1 miliar sebagai hadiah ucapan selamat. Saya penanggung jawab grup Xiao Yue. Bersedia menawarkan 30 tambang emas sebagai hadiah ucapan selamat. Aku Lu Yunhuan, mempersembahkan tablet peringatan sebagai hadiah ucapan selamat. Menghadiri pernikahan sambil memegang tablet. Siapa wanita ini? Ayah, buka matamu dan lihatlah. Kedua orang inilah yang membunuhmu. Ayah, kau meninggal dengan sangat menyedihkan. Lu Yunhuan, beraninya kamu membawa tablet peringatan pemulung sampahmu ke perjamuan pernikahanku. Kamu mencari mati. Lu Yunhuan, The film was Kau bajingan. translated and ini narrated perjamuan by pernikahan NBC. Wan Qiu dan aku. Bukan tempat bagimu untuk berkabung. Keluar dari sini. Bajingan tak tahu malu. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Lu Yunhuan, berani kau mengganggu perjamuan pernikahan saudaraku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau ingin membunuhku? Itu tergantung. Apakah kau punya kemampuan? Dari mana datangnya anjing liar ini? Sekarang ingat, kau menghalangi kami bertemu dengan Taipan Qingshou. Aku ingin kau di Qingshou, tidak punya tempat untuk menetap. Sebenarnya kau ini siapa? Beraninya kau mengganggu pernikahan yang bahkan harus dihadiri oleh Taipan. Kau sama sekali tidak menghormati kami. Kedua orang itu menduduki rumahku dan menyebabkan ayah angkatku meninggal. Hari ini, sama sekali tidak ada seorang pun yang lebih pantas berdiri di sini daripada aku. Omong kosong. Kamu memfitnah kami. Kamu ini pelacur tak tahu malu dan bajingan. Keamanan. Bawa dia pergi. Taipan itu akan segera tiba. Jangan biarkan dia mengotori mata Taipan itu. Cepat seret dia keluar. Lepaskan aku. Song Yiming, jika aku tidak mendapatkan keadilan hari ini, aku bersumpah tidak akan pernah tenang. Lu Yunhuan, aku sudah jelas. Memberitahumu. Orang yang kucintai adalah Wan Qiu. Bukan kau. Gangguanmu yang terus-menerus seperti ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Bajingan tak tahu malu. Kakak Ming sudah menikahiku.
Berani kamu bilang dia masih ada perasaan padamu. Bajingan rendahan yang menjijikkan. Menceraikanmu adalah keputusan yang dibuat putraku. Keputusan yang paling tepat. Bajingan yatim piatu. Lihatlah wajahmu yang seperti badut itu. Itu sungguh menyinggung mata kami. Mengapa kau masih tercengang di sana? Cepat seret dia keluar. Lepaskan aku. Hari ini aku hanya ingin menyelesaikan urusan dengan keluarga Song. Aku tak ingin menyakiti orang tak bersalah. Tidak ingin melukai yang tidak bersalah. Lu Yonhuan. Kau pikir kau ini siapa? Seorang bajingan. Hak apa yang kau miliki untuk berada di sini? Mengose. Orang mana yang hadir di sini, yang tidak lebih dari 10.000 dan tidak kurang dari 1, untuk ditahan oleh orang tak penting sepertimu? Saya kepala Gop Xiang Fei. Dengan ini bersumpah, mulai hari ini, melawan Mulu Yonhuan, kita adalah musuh bebuyutan. Hanya seorang bajingan itu saja. Saya kepala grup Haoku. Dengan ini menyatakan bahwa saya sangat menentang Mu Yunhua. Saya kepala grup Cheo Yui. Adalah musuh bebuyutanmu. Taipan Qingshu keluarga Shen. Mempersembahkan 10.000 liang emas. Semangat yang luar biasa. 100 villa tingkat atas. Untuk menyampaikan ucapan selamat. Aku, Shen Guok yang Taipan Qingshu, akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk melindungi putriku. Lu Yonhuan, mungkinkah ini Taipan Qingshu? Shen Guoqian. Taipan Shen merendahkan diri datang ke sini. Keluarga ini benar-benar mendapat perlindungan kuat. Taipan Shen, Anda sudah tiba. Kami semua telat menunggu Anda dengan hormat sejak lama. Ya Taipan Shen, jika Anda tidak datang, perjamuan pernikahan kami bahkan belum bisa dimulai. Apakah tidak ada di antara kalian yang mengerti maksudku? Aku datang ke sini hari ini untuk mendukung putriku. Mari lihat siapa yang masih berani menggertaknya. Taipan Shen, apakah Anda salah mengenali identitasnya? Wanita ini hanyalah seorang putri angkat yang memungut sampah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi putri bangsawan? Bukankah itu kebenarannya? Lu Yonhuan ini hanyalah seorang gadis pengantar air, seorang jalang rendahan. Bagaimana mungkin dia berhubungan denganmu? Apakah Anda salah? Kau. Orang macam apa kau ini? Berani menghina putriku di depannya. Aku akan menyatakannya lagi. Lu Yonhuan adalah putri Shen Guoqian. Dudo, lihatlah. Orang-orang yang menggertakmu. Apakah mereka semua ada di sini? Apakah ada yang hilang? Xiaoshan, ambil kembali mahar pernikahan itu. Aku ingin semua orang di sini hari ini membayar harganya. Apa yang sedang The film terjadi? was translated and narrated by Ini hanyalah Media. bencana yang tidak pantas. Ketua Shen, kami semua adalah orang jujur. Kami tak melakukan yang bertentangan dengan kehendak langit. Ya, itu dia. Lu Yonhuan ini datang tanpa diundang untuk merusak pernikahan kami. Jika aku ingat dengan benar, hari ini seharusnya perjamuan pernikahan putriku dengan Song Yiming. Aku datang merayakan dengan gembira. Tidak menyangka bahwa tokoh utama pernikahan telah berubah. Kalian semua makhluk tak berperasaan dan tak berjiwa. Aku akan membuat kalian membayar. Xiaoshan, catat ini untukku. Semua orang yang hadir hari ini, semua yang bekerja sama dengan keluarga Shen, batalkan semuanya. Setiap investasi keluarga Shen, tarik semuanya. Tidak. Ketua Shen harap tenang. Ketua Shen. Ketua Shen, pasti ada kesalahpahaman. Dudo, ayah minta maaf padamu. Kau telah sangat menderita di luar selama bertahun-tahun ini. Ayah pasti akan menebusnya untukmu. Ketua Shen, Anda benar-benar ayahku. Ini semua salah ayah. Ayah tidak berguna sebelumnya karena telah membiarkanmu selama bertahun-tahun. Ayah tidak pernah melupakanmu. Aku telah mencarimu selama ini. Dudo, pulanglah bersamaku. Baiklah, tunggu sebentar. Ayah, aku putri kandungmu. Wanita ini
Dia hanyalah penipu. Apa yang kau katakan? Kau adalah putriku. Tidak mungkin. Wanita jalan ini. Dia hanya mengincar kekayaan dan kemuliaan grup Shen. Ayah sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Lu Yunhuan, identitas sebagai putri orang terkaya ini adalah milikku Su Xiaoyi. Kamu bilang kamu adalah putriku. Bukti apa yang kamu miliki? Tentu saja aku punya. Ini adalah yang dicap resmi, laporan verifikasi. Ini cukup untuk membuktikannya. Aku putri kandungmu. Ini nyata. The film was Apakah kamu translated benar-benar and putriku? narrated by Ayah. M Media. Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Sejak aku kecil, aku adalah anak tanpa ayah. Sekarang aku akhirnya punya ayah. Dudo. Ayahmu telah mencarimu begitu keras. Syukurlah kamu kembali. Sungguh mengharukan. Aku tahu itu. Lu Yunhuan, kau jalan. Bagaimana kau bisa jadi putri orang terkaya? Lu Yunhuan, kamu memanjat dahan. Burung phoenixmu sudah patah bukan? Bagaimana kamu masih berani berdiri di sini? Ini sungguh lucu. Kamu pasti lelucon terbesar di sini. Mengapa kamu berdiri kaku di sana? Si pembawa sial ini si perusak suasana ini. Kukira aku benar-benar menyinggung putri keluarga Shen. Aku tak menyangka itu kasus salah identitas. Pada akhirnya, wanita ini, bukankah dia tetap seseorang yang bisa kita hancurkan dengan satu tangan? Sekelompok oportunis penjilat. Hari ini, aku datang mencari keadilan bagi ayahku, bukan untuk mendengar omong kosongmu. Tidak, itu benar-benar mengesankan. Bersikap tidak rendah hati maupun sombong. Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan. Kamu harus mendengarkanku. Ayahmu di surga juga berharap kamu bisa terus maju. Hargai masa kini. Dan hiduplah dengan baik. Lu Yunhuan, kau penipu. Kenapa kau masih berdiri di sini? Trik apa lagi yang masih kau coba lakukan? Jangan salah paham. Ketua Shen adalah ayahku. Bahkan jika kau menangis sampai matamu bengkak, dia tidak akan melirikmu. Keamanan. Serat penipu ini keluar untukku. Lepaskan aku. Aku akan sendiri. Ini adalah... Ayah, jangan pukul ayahku. Tunggu. Dudo, lihat. Tahi lalat di lengannya dan tahi lalat di lenganmu berada di posisi yang sama persis. Aku tidak punya tahi lalat merah di lenganku. Lu Yunhuan, kau jalang. Kenapa kau belum menyah juga? Nora, kita bisa dianggap ditakdirkan untuk bertemu. Jika kamu tertarik, kamu bisa datang bekerja untuk grup Shen kami. Aku tidak setuju. Ayah, pembawa sial yang menyebalkan ini sama sekali tidak boleh masuk ke grup Shen kita. Aku bukan pembawa sial. Jika kau bukan pembawa sial, lalu kau ini apa? Ini, aku baru saja mengundangnya. Bukankah buruk jika aku menarik kata-kataku sekarang? Bagaimana kalau begini? Jika kamu bersedia, kamu bisa datang bekerja sebagai pembantu di rumah kami. Tidak, The film was ini bukan translated pekerjaan berat and atau sulit. narrated by M Media. Hanya beberapa pekerjaan bersih-bersih sederhana. Bagaimana? Tidak. Terima kasih Ketua Shen, Lu Yunhuan. Kau harus lari ke keluarga Shen kan? Baiklah, kalau begitu aku akan tepat di depan Shen Guqiang. Membuktikannya dengan benar kepadanya bahwa aku adalah putrinya. Ini pasti semua perbuatanmu sendiri. Rumah besar keluarga Shen. Tahi lalat merah itu kan? Aku akan segera membuatnya menghilang. Pelayan, ambilkan aku secangkir air panas. Lu Yunhuan, kau tidak bisa mengalahkanku. Selama aku membuat lenganmu, tempat tahi lalat merah itu berada, mendapatkan bekas luka bakar. Kau bisa melupakan selamanya tentang diakui oleh Shen Guqiang. Putri orang terkaya hanya bisa aku. Dudo, aku kembali. Lu Yunhuan, mengapa kau menyiramku dengan air mendidih? Kamu. Dudo, apakah kamu baik-baik saja? Ini. Jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tolong cepat panggil ambulans. Ayah, itu Lu Yunhuan. Itu Lu Yunhuan, dia mencoba menyiramku dengan air mendidih. Ayah, jika hari ini ayah tidak mengusirnya keluar, aku tak akan pergi ke rumah sakit meski mati. Lu Yunhuan, mengapa kamu melakukan ini? Bukan aku, itu Su Xiaoye. Dia menuangkan air panas itu ke tangannya sendiri.
Omong kosong. Mengapa aku menyiram diriku dengan air panas? Jelas itu kau ini, pelayan jahat, yang ingin menyiramku sampai mati. Lu Yonhuan, aku melihatmu sekarang. Aku tidak pernah berpikir kamu adalah penjahat seperti itu. Ketua Shen, Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak melemparnya. Dia melakukannya sendiri. Mengapa dia menyiram dirinya sendiri dengan air panas? Faktanya ada tepat di depan matamu. Kamu masih berani berbohong kamu. Bahkan tak berani mengakui kebenaran. Lagi. Lu Yonhuan, aku benar-benar kecewa padamu. Ketua Shen, itu benar-benar dia sendiri. Ketua Shen, semua yang kukatakan adalah benar. Mengapa Anda tidak percaya padaku? Putriku yang berharga, tersiram air panas seperti ini. Namun kamu dengan berani mengatakan kamu tidak melakukannya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Ayah. Ayah, lenganku sakit sekali. Katakan padaku tahi lalat di sana. Apakah akan berubah menjadi bekas luka? Aku tidak melakukannya. Aku sama sekali tidak melakukannya. Sesuatu yang tidak kulakukan. Mengapa aku harus mengakuinya? The film was translated and narrated Ayah, by M. Media. Rasa sakit itu tidak ada di tubuhnya sendiri. Jadi dia tak akan pernah tahu apa yang dia lakukan. Ketua Shen, aku benar-benar tidak menyakitinya. Itu putri Anda sendiri. Dialah yang berbohong. Aku berbohong. Mengapa aku harus berbohong? Jelas kau pengasuh ini, yang ngiri padaku, cemburu padaku, dan ingin membunuhku. Keberanianmu benar-benar lebih tebal daripada tembok kota. Kau berbuat buruk tapi menolak mengakuinya. Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Tegakkan keadilan untukku. Mata ganti mata. Aku akhirnya kembali. Apakah ayah hanya akan melihat seorang pelayan menindasku seperti ini? Xiaoshan, Tuan Shen. Lu Yunhuan, disiram air panas oleh ayahmu. Apakah kau tidak merasa putus asa? Apakah sakit? Rasa sakit di tubuhmu kurang dari 1/10.000 dari rasa sakit di hatiku. Jika sesuatu terjadi pada putriku, kemalangan apapun, aku akan membuatmu menemaninya dalam kematian. Ketua Shen, aku sungguh tidak. Aku hanya melihat kamu yatim piatu. Dan bahwa hidupmu sulit. Itulah mengapa aku mengizinkanmu untuk datang ke keluarga Shanku menjadi pengasuh. Memberimu kesempatan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku buruk dalam menilai orang. Membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Aku bilang aku tidak. Aku sama sekali tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Su Xiaoye, mengapa Anda memperlakukanku seperti ini? Benarkah Anda tidak bisa mentolerirku? Tidak melakukan apa-apa? Ayah, dia hanyalah seorang pencuri dengan karakter buruk. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia mencuri perhiasanku. Aku tidak, masih membantah dengan keras kepala. Ayah, apakah ayah masih ingat perhiasan yang ayah belikan untukku beberapa hari lalu? Beberapa barang itu, awalnya aku meletakkannya di lemari, tetapi mereka menghilang secara misterius. Awalnya aku pikir mereka hilang, tetapi baru hari ini aku menemukan barang-barang itu tidak hilang. Mereka dicuri oleh Lu Yunhuan itu. Tidak, aku tidak mencuri perhiasanmu. Aku tidak. Ayah, semua yang kukatakan adalah benar. Lu Yunhuan itu hanyalah seorang orang dengan tangan kotor. Tidak, aku tidak. Aku tidak menyiramnya dengan air panas. Aku jelas tidak mencuri perhiasannya. Ayah, perhiasan itu ada padanya sekarang. Anda berbicara omong kosong. Tidak. Seseorang. Biarkan dia digeledah. Jika perhiasan ditemukan di tubuhnya, bawa dia dan barang bawaannya, dan usir dia dari keluarga Shen. Tapi bagaimana jika tidak ada yang ditemukan? Kalian berdua harus meminta maaf padaku. Aku meminta maaf padamu. Aku adalah putri sulung keluarga Shen. Mengapa aku harus meminta maaf kepada pengasuh rendahan ini? Biarkan digeledah. Ketua Shen, meskipun aku adalah pengasuh keluarga Anda, statusku rendah. Tapi apakah Anda harus mempermalukanku seperti ini? Menghinamu. Aku memberimu kesempatan. Lalu apa sebenarnya yang Anda ingin aku jelaskan kepada Anda? Aku tidak punya perhiasannya. Apakah Anda harus mendesakku sejauh ini? Lu Yunhuan, tidakkah kamu mengerti bahasa manusia? Hari ini, aku harus menangkapmu basah. Geledah. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri apapun. Tuan Shen, tidak ada apa-apa.
Seperti ini, apakah itu cukup? Cukup untuk membuktikan aku tak bersalah. Aku tidak menyiramnya dengan air mendidih. Dan aku juga tidak punya perhiasannya. Itu tidak ada padamu. Kalau begitu kau pasti sudah keluar dan menjualnya. Bagaimanapun setiap perhiasan yang ayah berikan padaku, mana ada yang tidak tak ternilai harganya, dan dibuat dengan indah. Satu potong saja, sudah cukup bagimu seumur hidup, untuk hidup nyaman. Su Xiaoye, mengapa Anda memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapku? Apakah aku pernah menyinggung Anda sebelumnya? Lo Yunhuan, berhenti berpura-pura tidak bersalah di sana. Aku hanya ingin mendapatkan pekerjaan, untuk mencari nafkah. Aku rendah hati, aku miskin. Tapi itu tidak berarti aku bisa membiarkan Anda menindasku. Ketika aku datang ke keluarga Shen, aku tidak pernah melakukan hal buruk. Dan aku juga tidak mencuri satupun barang. Aku juga seorang anak tanpa ayah. Aku sangat menderita di luar. Tapi aku tetap kuat dan baik hati. Dan bermoral lurus. Tidak sepertimu. Yang sombong dan materialistis. Dan memiliki tangan lengket. Kau busuk sampai ke inti. Anjing kampung tidak bisa diajari. Aku bahkan mengasihanimu. Dan kamu masih membantah sekarang. Tidak mengatakan yang sebenarnya. Kurasa kamu pantas mendapatkan ini. Ini salahmu sendiri. Ayah berutang padaku lebih dari 10 tahun. Dan selanjutnya ayah harus mengganti rugi padaku 2 kali lipat. Dodo, Bagaimanapun, aku sudah punya ayah sekarang. Di mana ayah berada? Itulah rumahku. Dodo. Jangan khawatir. Ayah pasti akan menjagamu dengan baik. Lo Yunhuan, apakah kau tahu mengapa aku memperlakukanmu seperti ini? Tidak. Semuanya kulakukan dengan sengaja. Mengapa? Karena aku membencimu. Aku benci tatapanmu itu, tatapan pantang menyerah itu. Meskipun kau tidak melakukan apa-apa, aku hanya membencimu. Tidak peduli bagaimana aku menghinamu, kau tidak berdaya. Karena hidupku berharga. The film was translated Dan hidupmu and tidak bernilai. narrated by M Media. Aku punya ayah seorang miliarder, dan aku sepenuhnya berbakti. Dan kau? Bagaimana mungkin aku bisa? Kau hanyalah benih liar yang tidak diinginkan siapapun. Bahkan jika kau mati, tidak ada yang akan peduli padamu. Su Xiaoye, Anda penjahat bermuka dua yang berbahaya. Bermuka dua. Siapa yang membuat hidupmu begitu hina? Keberadaanmu adalah sebuah kesalahan. Keadilan tidak akan absen. Aku menjalani hidupku dengan terhormat. Keadilan akan datang cepat atau lambat. Benarkah begitu? Acara utamanya berikutnya. Aku ingin kau seumur hidupmu menjadi benih liar yang tidak pernah diinginkan siapapun. Ayo. Aku punya kejutan untukmu. Dodo. Ada apa? Ayah, Dodo, jangan menakutiku. Panggil ambulans, panggil ambulans. ayah. Aku sangat kesakitan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Lu Yunhuan. Kau ingin membunuh putriku. Aku tidak. Ketua Shen. Aku sungguh tidak. Kau dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi dibesarkan tanpa ayah. Hidupmu hanyalah satu nyawa, dan kau pantas mati. Tapi, jika kau berani menyakiti putriku, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu, terkunci di penjara. Ketua Shen. Tolong percaya padaku. Aku sungguh tidak bermaksud menyakitinya. Ketua Shen, Anda harus percaya padaku. Apa kau menganggapku bodoh? Kau hanya ingin dia mati. Kau hanyalah seekor binatang. Benar-benar kejam. The Aku film tidak, was aku sungguh tidak. translated and narrated. Sihanku, kau ular dan kalajengking berbisa. Apalagi yang ada, yang tidak akan kau lakukan. Aku akan membuatmu membayar nyawa dengan nyawa. Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda selalu bisa mengarang tuduhan. Itu benar. Kalian adalah ayah dan anak kandung. Aku hanyalah seorang yatim piatu tanpa ayah. Oleh karena itu, Anda percaya padanya. Xiaozhang, usir pelayan Lu Yunhuan ini. Beserta barang-barangnya keluar dari rumah keluarga Shen. Keluarga Shen tidak bisa mentolerir makhluk jahat semacam ini.
15 tahun yang lalu. Nak kecil. Ikutlah denganku. Aku akan membesarkanmu mulai sekarang. Ini terlalu kotor. Kau tidak boleh makan ini. Kita tidak akan makan ini lagi. Ayah, Ayah. Jadi ternyata, ini ditinggalkan untukmu oleh ayah kandungmu. Ketua Shen, aku mohon. Tolong jangan menginjaknya dan menghancurkannya. Aku mohon. Ketua Shen, tolong angkat kaki Anda. Kembalikan padaku. Ketua Shen, aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Ketua Shen, ini satu-satunya hal yang ayahku tinggalkan untukku. Aku mohon padamu. Aku mohon kembalikan itu padaku. Mainan murahan. Mengapa kau membuat melodrama di sini? Aku mohon. Ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Beraninya kau membohongiku lagi. Sampah tak berguna sepertimu tidak dibutuhkan siapapun. Dari mana kau mendapatkan ayah? Ayah angkatku berkata, ini mungkin satu-satunya hal yang ayahku tinggalkan untukku. Tuan Shen, aku mohon padamu. Aku mohon tolong kembalikan itu padaku. Kau sekarang kau tahu tentang kasih sayang ayah anak. Ketika kau menyakiti Dudo barusan, apakah kau tahu bagaimana perasaanku? Ini adalah konsekuensi dari kecerobohan. Berani menyakiti Duduku. Aku ingin nyawamu. Mengapa jadi seperti ini? Aku hanya punya ini yang tersisa. Mengapa kau harus mengambil segalanya dariku? Aku belum pernah melakukan hal buruk dalam hidupku. The film was Mengapa? translated and narrated Mengapa? by M Media. Makhluk tak berguna. Ambil barang-barangmu dan keluar dari keluarga Shen. Berani melawan putriku. Aku akan memastikan bahwa di King Shore, kau tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya ayah lagi. Aku tidak akan pernah bisa menemukan ayahku lagi. Aner. Lihat dia menangis. Mengapa hatiku sakit? Dokter, cepat hentikan pendarahan Dudo. Tidak. Ayah. Jika ayah tidak membalaskan dendam putrimu hari ini, putrimu akan mati tepat di depan ayah. Dudo, berhenti bicara omong kosong. Cepat biarkan dokter MMEE EKSA-mu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana ayahmu bisa hidup sendirian? Ayah. Lu Yun Huan mengambil pisau dan mencoba membunuh putrimu. Apakah ayah akan membiarkannya pergi? Mengapa dia sangat mirip dengan Xiao Yon? 15 tahun yang lalu. Dudu, aku janji. Di masa depan, aku pasti akan membelikanmu mainan yang lebih banyak dan lebih baik. Dudo tidak menyukai apapun. Dudo hanya menyukai kata kecil itu. Kau Dudo. Ayah. Ayah. Ayah, apakah ayah gila? Mengapa ayah memanggil wanita ini? Namaku, aku Dodo. Apa yang baru saja kau katakan? Kata kecil itu diberikan oleh ayahmu. Itu benar. Ketua Shen. Jika kau ingin mengejekku, ejeklah aku. Aku. Bukan itu maksudku. Aku. Ayah. Wanita ini mencoba membunuh putrimu. Apa yang kau lakukan sekarang? Bagaimana mungkin dia adalah Dodo? Aku pasti terlalu memikirkan banyak hal.
Ketua Shen, entah kau percaya atau tidak, aku dalam hidup ini belum pernah melakukan satupun hal buruk. Aku tidak tahu mengapa putrimu berulang kali mencoba menjebakku, mencoba mengusirku. Itu tidak masalah. Aku tidak punya ayah untuk mendukungku. Hidupku tidak berarti. Aku menerimanya. Karena kau mengerti segalanya. Kalau begitu keluar dari rumahku. Ketua Shen, terima kasih karena telah menerimaku selama ini. Dan terima kasih telah memberitahuku bahwa takdir harus diterima. Su Xiaoye, tinggalkan keluarga Shen. Tak ada hubungan dengan keluarga Shen. Tinggalkan aku sendiri. Lu Yunhuan, aku awalnya ingin sekaligus mengirimmu ke penjara, sehingga kau tidak akan pernah bisa mengancam statusku lagi. Aku tidak menyangka bahwa di tengah jalan, seekor kata kecil akan muncul. Anggap saja kau beruntung. Dudo, mengapa pisau ini hidup? Apa yang sedang terjadi? Ayah tidak dengarkan aku. Mengapa kau The masih film berdiri was terpaku di sana? translated and Cepat periksa. narrated by Luka Nona Sulung. Media. Jangan sentuh aku. Mengapa belum cepat-cepat? Jika sesuatu terjadi pada Nona Sulung, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ketua Shen Nona Sheng tidak terluka. Ini adalah darah buatan. Ayah, dengarkan aku. Dengarkan penjelasanku. Itu semua ulah Lu Yunhuan. Dia tidak pernah memperlakukanku sebagai Nona sulung keluarga Shen. Dia berulang kali mencoba menyakitiku. Itu sebabnya aku mencari cara untuk mengusirnya dari keluarga Shen. Untuk membersihkan keluarga Shen kita. Dudo, mengapa kau melakukan ini? Tahu kepatuhan, barusan aku hampir mengirimnya ke penjara. Ayah, bahkan jika dia masuk penjara, dia pantas mendapatkan hukuman itu. Dia pantas mendapatkannya. Dudo, kau tidak boleh melakukan ini. Bagaimana mungkin kau menggunakan nyawamu sendiri sebagai lelukon dan salah menuduh orang lain? Ayah, kau tahu selama 10 tahun lebih ini, diadopsi pemungut sampah. Berapa banyak tatapan dingin yang kuderita. Berapa penderitaan. Sekarang setelah aku akhirnya punya ayah, aku tidak ingin menderita penderitaan lagi. Kau sendiri yang berjanji padaku, mengatakan kau tidak akan membiarkanku menderita keluhan lagi kan? Aku Ketua Shen, ada apa denganmu? Apakah kau merasa tidak enak badan? Mengapa? Ketika aku melihat gadis ini patah hati, hatiku terasa sangat sakit. Ini bisa dimengerti. Bagaimanapun Lu Yun Huaf dan Nyonya terlalu mirip dengannya. Dia terlalu mirip dengan mendiang istriku. Sebaliknya Dudo, dia sama sekali tidak mirip dengannya. Katakan padaku ada apa denganku. Aku selalu melihat bayangan mendiang istriku di wajah orang luar. Ketua Shen, mungkinkah kita membuat kesalahan? Membuat kesalahan tentang apa? Lu Yun Huan ini tidak hanya menyerupai Nyonya. Adalah orang yang kami kirim untuk menyelidiki. Awalnya, kami juga menemukan bahwa dia adalah putri kandungmu. Tapi tiba-tiba, Nona muda tiba-tiba mengambil tes paternitas dan melarikan diri. Melihatnya sekarang, masalah ini memang sedikit mencurigakan. Lima belas tahun yang lalu. Ayah, apa ini? Ini adalah milik keluarga Shen kami. Kunci umur panjang yang diwariskan turun-temurun. Apa itu kunci umur panjang? Kunci umur panjang. Berkati Dudu panjang umur dan kesehatan yang baik. Kau harus menyimpannya dengan aman. Kau harus selalu memakainya. Tunggu. Apakah kau punya instruksi lain? Ketua Shen? Atau mungkin kau belum cukup menghina? Dan ingin mempermalukanku lagi? Bukan itu maksudku aku.
Ketua Shen. Kau adalah orang yang sibuk. Aku berbeda dari kalian semua. Ayah angkatku baru saja meninggal. Mantan suamiku menduduki rumahku. Dan aku masih perlu mencari jalan keluar lain. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar dengan kalian para elit kaya. Yun Huan, ajukan pertanyaan. Kau bisa langsung pergi setelah menjawab. Bolehkah aku menolak? Aku hanya ingin memastikan identitasmu. Aku tidak punya niat buruk. Identitas. Identitas apa yang mungkin kumiliki? Aku hanyalah seorang tunawisma, seorang anak yatim piatu tanpa tempat bergantung. Ketua Shen, kau mengambil nyawaku. Lebih sederhana dari bunuh semut. The film was Yun translated Huan. and Tolong narrated dengarkan by aku dulu. Media. Aku berjanji bahwa setelah ini selesai, aku akan menyelidiki insiden hari ini lagi. Jika kau tidak melakukan tindakan-tindakan itu, aku akan meminta maaf padamu. Jadi silakan bicara. Apakah kau memiliki kunci umur panjang? Kunci umur panjang. Aku memang punya kunci umur panjang yang selalu kupakai. Kau benar-benar punya kunci umur panjang. Ayah angkatku berkata bahwa ketika dia menemukanku, aku selalu mengenakan kunci umur panjang yang telah kupakai sejak saat itu. Kunci macam apa itu? Bisakah kau mendeskripsikannya padaku? Terbuat dari emas murni dengan 4 karakter terukir di atasnya, panjang umur dan kemakmuran. Itu benar. Di mana kunci umur panjang ini sekarang? Bisakah kau membawanya agar aku lihat? Yaitu tepat di leherku. Gawat, di mana kunci umur panjangku? Benarkah kau punya kunci umur panjang? Ketua Shen, aku tidak punya alasan untuk takut padamu. Dari saat kita bertemu hingga sekarang, aku tidak pernah mengatakan satupun kebohongan. Jika kau tidak memilikinya, tidak mungkin bagimu untuk mendeskripsikan secara detail. Ketua Shen, apakah ada masalah dengan menginginkan kunci umur panjang ini? Kunci umur panjang ini, secara pribadi diletakkan olehku. Pada dudu kita, itu adalah harta keluarga Shen yang diwariskan turun-temurun. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Atau, kau adalah duduku. Aku adalah putri kandungmu. Ini, apakah ini mungkin? Katakan padaku dengan cepat, di mana kunci umur panjang itu sekarang? Cepat temukan. Itu benar-benar penting bagiku. Aku tidak tahu. Di mana kunci umur panjangku? Lu Yun Huan, untuk tinggal di sini, kau benar-benar berusaha keras. Kau jelas tak punya kunci umur panjang. Karena kunci umur panjang yang asli ada padaku. Lu Yun Huan, wajahmu benar-benar tebal sekali sampai membuat orang tertawa. Mencuri barang-barangku adalah satu hal, tetapi kau bahkan berhayal mencoba mencuri hidupku. Kau jalang kecil tak tahu malu. Ini bukan kunci umur panjangku. Bagaimana itu bisa ada padamu? Kau masih berani menjawab. Ini jelas kunci umur panjangku. Kau rakyat jelata yang keji. Beraninya kau mendambakan posisi sebagai nona sulung. Kenapa kau tidak pergi kencing dan lihat dirimu sendiri? Kau ini makhluk macam apa? Ini jelas kunci umur panjangku. Aku tidak mungkin salah. Lu Yun Huan, demi kekayaan dan kemuliaan, kau benar-benar tidak akan berhenti pada apapun. Kau terus menghantui dan mengganggu keluarga Shen. Ayah, aku jelas-jelas putri kandungmu. Apakah ayah hanya akan melihat The film pelayan was ini translated meniru putri and kandung ayah narrated by dan menodai Media. garis keturunan keluarga Shen kita? Dudo, berikan kunci panjang umur itu padaku biar kulihat. Benar. Ini adalah kunci panjang umur yang kupakaikan pada Dudo. Sepertinya aku telah membuat kesalahan. Lu Yun Huan bukan putriku. Apa kau dengar itu? Lu Yun Huan, aku adalah nona sulung asli keluarga Shen. Kau penipu. Beraninya kau mencuri identitasku. Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Su Xiaoye, itu adalah kunci umur panjangku. Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Xiao Shan, buang barang-barangnya keluar. Lu Yun Huan keluar. Apa sebenarnya kebenarannya? Kau setidaknya harus memberiku kesempatan untuk berbicara kan?
Apakah aku sebagai orang yang terlibat? Tak ada kesempatan membela diri. Tak punya kesempatan membela diri. Ketua Shen, tolong percayalah padaku. Tunggu apa lagi? Cepat usir dia dari sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh ayahku memecatmu. Aku tidak tahan lagi. Jika aku ucapkan setengah kebohongan, semoga aku disambar petir. Mati dengan kematian mengerikan, bajingan sepertimu. Bahkan jika kau mati tidak ada yang peduli. Su Xiaoyi, karena kau mengklaim bahwa kunci umur panjang itu adalah sesuatu yang kau bawa dekat denganmu sejak kecil, bagaimana mungkin aku bisa dengan jelas menggambarkan bentuk dan karakteristiknya? Mungkinkah aku melihatnya dalam mimpi? Ketua San Liontin panjang umur itu benar-benar milikku. Siapa tahu bagaimana kau mengetahuinya? Kau mencuri begitu banyak perhiasanku. Kunci umur panjang itu ada tepat di kamarku. Itu terjadi saat kau mencuri barang-barang. Sehingga kau melihatnya kan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, karena kau mengklaim aku mencuri barang. Lalu, mengapa aku tidak sekalian mengambil? Liontin panjang umur. Mengapa tak kuambil bersama lainnya? Lo Yunhuan. Kau takkan menangis sebelum lihat peti mati. Kau badut yang tercela. Hari ini aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Dudu, apakah kamu mengatakan? Ayah tidak salah. Itulah yang kumaksud. Kunci umur panjang ini milik keluarga Shen kita. Harta karun yang diwariskan turun-temurun. Hari ini, aku akan menggunakan mekanisme pengenalan pemilik. Kunci umur panjang ini untuk mengonfirmasi identitasku. Mekanisme pengenalan pemilik. Benar. Kunci umur panjang adalah harta yang diwariskan turun-temurun keluarga Shen. Sejak kepala keluarga Shen generasi pertama kita memperolehnya melalui takdir yang aneh. Kunci ini selalu dikenakan oleh keturunan garis darah langsung terdekat keluarga Shen. Meskipun liontin panjang umur ini berat, itu hanyalah benda mati. Bagaimana mungkin hanya liontin panjang umur bisa mengenali garis keturunan keluarga Shen? Meskipun tidak dapat berbicara dengan jelas, itu bukanlah benda mati. Ia memiliki spiritualitas. Keturunan garis darah keluarga Shen manapun, selama mereka menetaskan status darah di atasnya, kunci panjang umur itu akan beresonansi. Resonansi macam apa? Jika pemilik darah itu adalah laki-laki, bayangan naga sejati akan terbang keluar. Jika pemilik darah itu adalah perempuan, bayangan Phoenix manusia akan terbang keluar. Metode ini sangat terjamin. Sama sekali tidak ada kebingungan yang mungkin terjadi pada garis darah Shenku. Karena kalian semua setiap orang berpikir berbeda. Mari gunakan metode pengenalan ini. Membedakan yang asli dan yang palsu. Aku setuju. Kau setuju. Kau ini siapa sampai harus setuju? Kau setuju. Su Xiaoyi. Aku lihat kau tidak berani sekarang. Lo Yunhuan. Aku lihat kau belum lihat peti mati belum menangis. Aku beritahu kau. Aku adalah putri sulung asli keluarga Shen. Reaksi resonansi kunci umur panjang ini sama sekali tidak bisa dipalsukan. Namun apa? Karena ayahku berkata, harta karun yang diwariskan turun-temurun. Kunci umur panjang ini milik keluarga Shen kita. Barang yang begitu berharga bagi bajingan rendahan sepertimu. Untuk meneteskan darahmu di atasnya. Bukankah itu akan menodai pusaka keluarga Shenku? Ini adalah penghinaan besar terhadap leluhur kita. Lalu, apa yang kau inginkan? Pengenalan darah dapat diterima, tetapi kau Lo Yunhuan tidak memenuhi syarat. Hanya aku sendiri yang perlu melakukan pengenalan darah. Kau merendahkan orang dengan mata anjing. Orang tercela sepertimu terhadap harta keluarga Shen kita. Meneteskan darah untuk pengenalan adalah penodaan terbesarnya, karena aku tidak memenuhi syarat. Lalu, apa arti dari bukti ini? Selama aku bisa membangunkan Phoenix di dalam kunci umur panjang, maka kau tidak diragukan lagi adalah seorang penipu. Ayah harus mendengarkanku. Darahmu adalah pencemaran liontin panjang umur. Kau bukan dari keturunan Shen. Aku tunggu sampai Phoenix keluar dari kunci umur panjang dan membuktikan identitasku. Kau harus merangkak keluar dari keluarga Shen. Jika berlutut maka berlututlah. Kau sama sekali tidak bisa membangkitkan Phoenix. Aku adalah garis keturunan sejati keluarga Shen. Berhenti bicara omong kosong. Nyah. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Seekor Phoenix benar-benar ada Phoenix. Ketua Shen. Kunci umur panjang punya kekuatan spiritual. Dia benar-benar garis darah biologis Anda. Dia adalah putri sulung keluarga Shen. Kamu benar-benar putriku. Kamu benar-benar darah dagingku kerabat Shen Gua Qian. Ayah, tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Lo Yunhuan. Kau yang mencuri identitasku. Kau tikus busuk. Cepat keluar dari keluarga Shen.
merangkak kembali ke sarang tikusmu. Ini jelas liontin panjang umur milikku. Bagaimana mungkin kau bisa membangkitkan Phoenix di dalamnya? Bahkan sekarang kau masih berdebat. Kau benar-benar tidak tahu malu. Pasti ada yang salah dengan liontin panjang umur ini. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Cukup. Sampai kapan kamu akan terus melakukan ini? Kunci panjang umur ini adalah harta leluhur keluarga Shenku. Masalah apa yang mungkin dimilikinya? Yang bukan milikmu takkan jadi milikmu. Hentikan angan-anganmu untuk menjadi putriku. Aku bukan penipu. Itu Su Xiaoye. Dia mencuri liontin panjang umurku. Dia adalah penipu. Yang bicara omong kosong. Sekretaris Yang, cepatlah dan patahkan kakinya. Hanya dengan mulut kotormu. Kau ingin memfitnahku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Langit melihat semua yang dilakukan manusia. Su Xiaoye menjebakku seperti ini. Bisakah hati nuranimu menanggungnya? The film was translated Belum cukupkah and masalah yang narrated kamu by timbulkan? N Media. Sebenarnya kamu ini siapa? Dudu adalah darah dagingku sendiri. Kau bajingan yang tak diinginkan. Beraninya kamu menyamar sebagai putri sulung keluarga Shenku. Ayah, dia hanya mengincar kekayaan dan kemuliaan, menggunakan segala cara yang diperlukan. Dia hanyalah seorang wanita licik dan hina. Sekretaris Sang patahkan kakinya dan usir dia dari keluarga Shen. Ya. Tidak mungkin. Liontin panjang umur itu benar-benar milikku. Itu milikku. Tunggu sebentar. Ayah, wanita ini sangat keras kepala. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, dia terus berbicara. Dia adalah garis keturunan keluarga Shen kita. Dia sama sekali tidak menempatkan keluarga Shen kita di matanya. Keluarga Shen kita. Sebagai keluarga terkaya di Xinzhou, haruskah kita hanya biarkan dia membuat kekacauan? Makhluk tak tahu malu. Jika Lu Yonhuan keluar hidup-hidup hari ini dari gerbang keluarga Shen kita, besok dia akan berani menginjak kepala keluarga Shen dan kencing. Ayah, ia akan memanjakannya terang-terangan. Ayah adalah kepala keluarga Shen, orang terkaya yang bermartabat di Qingzhou. Selama ayah menyerang secara pribadi dan membunuh wanita keji ini, di masa depan dia tidak akan pernah berani lagi mencemarkan reputasi keluarga Shen kita. Ayah cabut nyawanya. Cabut nyawa penipu ini. Aku akan membunuhmu kau penipu. Mulai sekarang, seluruh Qingzhou tidak akan pernah ada orang yang berani menyamar sebagai putriku. Jantungku. Ini tidak mungkin. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ketua Shen, Phoenix lain terbang keluar. Ini. Mungkinkah? Mungkinkah Anda memiliki dua putri? Lihatlah mulut bodohku ini. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu berapa banyak anak yang Anda miliki? Tapi apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Nona Lu adalah kerabat jauh Anda? Ini tidak mungkin. Keluarga Shenku hanya punya putra turun-temurun. Kami sama sekali tidak punya kerabat jauh. Selain itu kunci panjang umur ini hanya keturunan langsung keluarga Shen. Baru saja menciptakan resonansi. Bahkan, jika garis darahnya sedikit lebih lemah, tidak akan ada reaksi sama sekali. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kalau begitu, tidak mungkin. Kunci panjang umur ini rusakkan. Ini sungguh terlalu aneh. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Lu Yonhuan, trik apa yang kau mainkan pada kunci umur panjang? Aku akan mencabut nyawamu wanita keji. Sebelum kita menyelidiki dengan jelas, kamu tidak boleh memukulnya lagi. Ayah, aku adalah putri kandung ayah. Apa yang ayah ragukan? Lu Yonhuan wanita keji ini memiliki karakter buruk, penuh dengan rencana licik. Demi menjadi nona The muda film was keluarga Shen, translated dia and tidak berhenti pada narrated apapun by N ayah. Media. Kamu. Garis darahmu
Mengapa sama sekali tidak ada reaksi? Mustahil, mustahil. Aku memang nona muda tertua keluarga Shen yang asli. Ketika kita baru saja melakukan tes pengenalan darah, kalian semua melihatnya. Mustahil bagiku untuk memasukkannya. Itu pasti Lo Yonhuan. Dia pasti menggunakan semacam sihir yang menyebabkan kunci umur panjang gagal. Kunci panjang umur tidak mungkin salah. Darahmu tidak bisa memanggil Phoenix. Kamu bukan dari garis darah keluarga Shen kami. Tidak, bukan begitu ayah. Ayah baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Darahku bisa membangunkan Phoenix takdir. Itu Lu Yunhuan. Dialah yang berada di balik tipu dai ini. Kerabatnya telah meninggal. Cepat bayar biaya penuh. Berhenti berlutut di sini. Sungguh sial. Seorang pemulung. Masih ada yang mengantar kepergiannya. Sangat merepotkan. Itu kau. Kau adalah orang yang perawat kecil itu di rumah sakit itu. Wanita keji ini, kegilaan apa yang kau tunjukkan? Ayah, cepat usir wanita keji ini. Keluar dari keluarga Shen. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Su Xiaoye, mengapa kau merasa bersalah? Hari itu di rumah sakit, kaulah yang mengambil liontin panjang umurku. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Tunggu sampai aku menghancurkan mulutmu. Kaulah yang mencuri kehidupan orang lain. Su Xiaoye. Tidak. Bukan begitu ayah. Aku putri kandung ayah. Cepat bantu aku membungkamnya. Berkas genetikku dan ayah angkatku tepat berada di rumah sakit tempat kau bekerja. Dan kau, Su Xiaoye, sebagai perawat di rumah sakit itu, mengambil berkas genetikku sangat mudah. Oleh karena itu, kau mengambil genku dan ayahku dan melakukan tes. Datang membawa hasil untuk lain kekerabatan. Selain itu, kau juga menyelidiki mekanisme liontin panjang umur keluarga Shen. Mencuri liontin panjang umurku. Kau sendiri yang menulis dan menyutradarai. Kau bicara omong kosong. Itu sebabnya kau menargetkanku di mana-mana. Ingin mengusirku dari keluarga Shen. Menghapus masalah masa depan selamanya. Tidak, bukan begitu. Kau menyemburkan omong kosong. Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Kita hanya perlu pergi ke rumah sakit dan menyelidiki identitasmu. Xiaoshan, kamu pergi ke rumah sakit dan selidiki identitasnya. Ada kamera pengawas di mana-mana di rumah sakit. Apakah kau mencuri berkasku atau tidak? Selalu ada rekaman pengawas yang menangkapnya. Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Hanya satu poin yang tersisa. Ketika kau meneteskan darahmu pertama kali, bagaimana kau membangkitkan Phoenix dari liontin panjang umur itu? Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Kau hanya perlu memanfaatkan kemudahan posisimu di rumah sakit. Mencuri sampel darahku. Ketika kau perlu menggunakannya, kau hanya mengeluarkannya. Apakah aku benar? Su Xiaoye, kau bicara omong kosong. Ini hanya spekulasimu. Bagaimana mungkin aku membawa-bawa sampel darahmu? Sangat sederhana. Kau hanya perlu menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Bagaimana bisa ada tempat yang tidak akan ditemukan? Tentu saja ada. Dan tempat itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tempat itu tepat di dalam mulutmu. Su Xiaoye, kau menyembunyikan paket darah yang berisi sampel darahku di dalam mulutmu. Selama tes pengenalan darah, kau menggigitnya sampai terbuka. Berpura-pura itu adalah darah yang mengalir dari jarimu. Begitulah caramu menipu semua orang. Darah yang membangkitkan Phoenix takdir adalah darahku, darah Lu Yunhuan. Tidak, tidak. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Kaulah yang berbohong. Ayah, ayah harus percaya padaku. Aku putrimu. Wanita celaka ini berbohong. Bajingan, Ayah, dengarkan penjelasanku. apa yang kamu jelaskan? Kita semua telah sepenuhnya dibodohi oleh bajingan sepertimu, pengawal. Telanjangi makhluk celaka ini dan mengusirnya dari keluarga Shen. Tidak, tidak. Aku putri tertua keluarga Shen.
Dudo. Dudo. Ayah. Ini ayah. Kau. Apa yang kau lakukan? Dudo. Ayah, aku minta maaf. Kau tidak perlu seperti ini. Dudo. Ayah telah mengecewakan ibumu. Ayah berjanji akan menjagamu. Tapi ayah membiarkanmu berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Ayah mengecewakan diri ayah sendiri. Ayah berjanji padamu bahwa ayah telah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Namun setelah ayah menemukanmu, ayah malah melakukan kekerasan fisik padamu dan kekerasan verbal. Ayah benar-benar The film bajingan. was translated and narrated by M Media. Yang paling ayah sesali adalah selama bertahun-tahun kamu berada tepat di depan mata ayah. Namun ayah tidak mengenalimu. Ayah membantu orang lain memukuli putrinya dan membantu orang lain mempermalukan ME. Ayah tidak pantas menjadi ayah ini. Ayah tidak pantas menjadi ayahmu. Ayo. Tolong jangan katakan itu. Kau tahu betapa aku ingin menemukan. Betapa ayah kandungnya sendiri tega. Apa yang kau panggil padaku? Panggil ayah begitu lagi, panggil ayah begitu lagi. Ayah, Kamu tidak menyalahkan ayah. Kamu tidak membenci ayah. Ayah berjanji padamu bahwa ayah akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Ayah sama sekali tidak akan membiarkanmu mengalami ketidakadilan apapun. Saya pikir kita masih harus mengadakan perayaan yang layak untuk Nona. Semua orang tahu dia adalah putri Anda. Agar nanti tidak ada yang kurang bijaksana dan berani menyinggung Nona. Itu masuk akal. Dudo kembali ke keluarga Shan saya adalah peristiwa yang sangat menggembirakan. Saya sangat senang sampai lupa. Mari kita persiapkan dengan baik. Bulan depan, perjamuan selamat datang yang mega kita akan mengadakan untuk Dudo. Ketika saatnya tiba, saya akan berada di perjamuan itu dan mengumumkan kepada semua orang bahwa Dudu adalah putri tunggal saya, ahli waris tunggal, dan selanjutnya milik grup Share. Wanita keji, kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku berakhir di jalanan? beraninya kau menceramahiku. Jika kau tidak menyinggung Lo Yonhuan, apakah keluargaku akan bangkrut? Apakah aku akan diusir dari rumah? Tapi pada akhirnya, ini semua salah Lo Yonhuan ini. Lu Yonhuan, kau pikir aku tak bisa menghadapimu? Tunggu saja. Xiaoshan, pendapatmu tentang Jiang Chen? Bagaimana dia? Ketua Jiang masih muda, namun begitu cakap, dan latar belakang keluarganya terkemuka. Dia bisa disebut naga di antara manusia. Ketua Shen, bukankah Anda sering mengatakan bahwa Ketua Jian sangat hebat? Kalau begitu, bagaimana jika menjodohkannya dengan putri saya? Karakter Ketua Jian, Anda tahu betul. Dia sangat dapat diandalkan. Dibandingkan dengan keluarga Song, dia ratusan kali lebih baik. Tentu saja. Namun, baru saja dibicarakan. Dia muncul. Tolong segera undang dia masuk. The film was translated and narrated by M Media. Paman Shen, aku ingin. Anda ingin bertemu saya untuk membahas masalah putri saya. Ya. Paman Shen, aku menyukai Nona Shen, dan aku ingin
pada jamuan malam ini. Melamarnya. Paman Shen. Mohon yakinlah, mulai sekarang, aku tak biarkan dia menderita. Meskipun saya sudah tua, tetapi saya bukan orang tua yang keras kepala. Urusan kalian para anak muda, saya tidak akan ikut campur. Selama putri saya bersedia. Masalah Anda, saya tidak akan keberatan. Ya. Aku akan memastikan dia memahami perasaanku. Nona, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Malam ini, Anda pasti akan memukau semua orang. Berhenti menggodaku. Kau urus urusanmu sendiri dulu, baiklah. Mengapa kau kembali lagi? Mengapa kalian berdua? Apa yang kalian coba lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Wanita terkutuk, kau buat ibuku koma di rumah sakit. Kau hancurkan keluarga kami. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Wanita keji, ini semua salahmu. Kau membuat kami menderita begitu parah. Jadi sekarang kau akhirnya telah jatuh ke tangan kami. Carilah keberuntunganmu sendiri. Itu perbuatanmu sendiri. Kau masih mengira dirimu siapa? Nona Shen dari keluarga Shen. Aku beritahu kau, mulai hari ini, King Shou akan segera berubah drastis. Apa maksudmu? Apa yang kau coba lakukan? Kau menculikku. Apakah kau tidak takut? Ayahku akan tahu. Tahu. Kami berharap ayahmu akan tahu bahwa kami menculikmu. Katakan padaku, jika ayahmu tahu kau ada di tangan kami, apakah dia, demi nyawamu, akan menyetujui persyaratan kami? Syarat? Syarat apa? Apa yang kau inginkan? Apa yang kami inginkan kau akan segera tahu. Tapi hari-hari baikmu telah berakhir. Perjamuan akan segera dimulai. Di mana Nona? Dia mungkin ada di ruang ganti. Aku akan pergi memeriksa. Ketua Shen, Ketua Jian, ada yang tidak beres. Nona hilang. Apa katamu? Nona meminta saya keluar lebih dulu. Dia bilang dia ingin sendirian sebentar. Jadi saya pergi. Tetapi ketika saya kembali, saya mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Saya merasa cemas. Takut sesuatu terjadi pada Nona. Aku segera dorong pintu dan masuk. Tapi Nona sudah pergi. Entah dari mana. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Mungkinkah Nona sedang marah? The film was translated Dan kabur dari and rumah. narrated by M Media. Apakah kamu mencium bau apapun? Sepertinya ada bau menyengat. Memiliki bau yang manis. Itu ether. Dalam waktu singkat, menghirup ether dalam jumlah besar dapat menyebabkan ketidaksadaran. Ini buruk. Nona Shen telah diculik. Siapa yang begitu berani? Sampai berani menculik putriku. Ketua Shen, mari kita panggil polisi. Nona pasti sangat mendesak menunggu kita untuk menyelamatkannya. Kita tidak bisa memanggil polisi. Kita tidak boleh melakukannya sekarang. Nona Shen ada di tangan mereka. Jika kita memanggil polisi, mereka mungkin menghilangkan jejak. Itu akan mengerikan. Karena mereka menculik Nona Shen. Itu berarti mereka punya tujuan. Aku yakin. Mereka sukarela hubungi kita. Halo. Ketua Shen, kuharap kau baik-baik saja. Siapa Anda? Ketua Shen, kau benar-benar banyak pikiran. Kau sudah melupakanku. Tapi siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, Nona muda saat ini ada di tanganku. Kau bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Anda sama sekali tidak boleh menyakitinya. Tenang saja Ketua Shen. Putrimu tinggal bersamaku di sini. Dia saat ini aman. Selama kau patuh mengikuti instruksiku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa ketika dia kembali ke sisimu, dia tidak akan kehilangan lengan atau kaki. Kau bisa dapat apapun. Anda tidak boleh menyakitinya. Segera tiba di alamat yang kukirimkan padamu. Datanglah sendirian.
Tidak ada orang lain yang boleh mengikuti. Dan pastikan jangan menelepon polisi. Kalau tidak, aku akan segera membunuh makhluk jahat ini. Baiklah. Saya akan pergi sekarang juga. Saya akan pergi sendirian. Dalam waktu setengah jam. Jika aku tidak melihatmu, kau hanya akan melihat mayat putri kesayanganmu. Bersiaplah. Saya harus pergi menyelamatkan Dudo. Ketua Shen, Anda tidak boleh pergi. Anda tidak boleh pergi sendirian. Penjahat itu kejam dan bengis. Jika Anda pergi sendirian, saya khawatir itu tidak aman. Dudo dalam bahaya. Saya harus pergi menyelamatkannya. Paman Shen, kamu harus percaya padaku. Dia datang juga. Bagus. Selama dia datang. Jika dia menyetujui persyaratannya, keluargaku akan diselamatkan. Luyun Huan. Kau orang mulia untuk hidupku. Aku akan menginjakmu untuk melangkah ke masyarakat kelas atas dan menjadi orang yang lebih unggul. Apa yang kau rencanakan? Aku melarangmu menyakiti ayahku. Kau belum memahami situasinya. Kau saat ini berada di tangan kami. Jika kami ingin kau mati, maka kau harus mati. Kau, pikirkan baik-baik sebelum kau berbicara denganku. Dengan cara memerintah seperti itu baiklah, mengenai ayahmu yang Taipan itu. Tunggu saja dan lihat. Nona muda keluarga Shen ini, kau akan segera mencapainya. Kau pada dasarnya jahat. Bahkan jika kau diizinkan kembali ke keluarga Shen, kau tidak akan lebih unggul dariku. Bahkan jika aku mati, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Song Yiming, sudah kubilang. Dalam hidup ini, jangan pikir dapat promosi. Wanita keji, apa kau masih berpikir hidupmu ada di tanganmu sendiri? Jika kau ingin mati itu tidak masalah, tapi ayahmu tersayang. Dia tidak ingin kau mati. Meskipun hidup ini milikmu, aku tidak peduli. Tetapi di dunia ini, masih ada orang bodoh yang peduli. Bukankah begitu? Dia di sini. Dudu, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, Ketua Shen, kau benar-benar tepat waktu. Jadi itu Anda. Ada apa Ketua Shen? Baru sebulan sejak kita terakhir bertemu. Kau lupakan kami orang kecil. Kau lupakan kami orang kecil. Awalnya saya tidak berniat untuk memusnahkan kalian semua. Saya tidak menyangka. Tinggalkan masalah untuk diriku nanti. ayah, tolong jangan mendekat. Mereka punya niat buruk. Dudo, jangan takut. Ayah akan membawamu pulang. Bukankah Anda mengatakan bahwa selama saya menyetujui persyaratan Anda akan melepaskannya? Apa yang terjadi dengan luka di wajahnya? Aku memang bilang aku akan melepaskannya. Tapi aku tidak bilang, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Selain itu dia tidak kehilangan rumah dengan utuh. Bukankah itu cukup? Anda benar-benar keterlaluan. Bagaimana jika tanganku... Apapun, asal jangan sentuh dia lagi. Taipan Shen benar-benar murah hati. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Selama kau menandatangani perjanjian ini, aku akan membiarkan Luyun Huan pergi. Ayah, jangan tanda tangani. Meskipun aku tidak tahu isi perjanjian itu, mereka pasti punya niat jahat. Ayah sama sekali tidak boleh menandatanganinya. Perjanjian pengalihan saham grup share. Mengalihkan saham dan aset atas nama saya kepada Anda. Apa? Song Yiming, apa yang kau tuntut adalah seluruh grup Shen. Ayah sama sekali tidak boleh tanda tangan. Jangan biarkan bajingan ini berhasil. Jangan khawatirkan aku. Ada apa? Yang kuinginkan adalah grup Shen, bukan hidupmu. Namun, itu masih tergantung pada Taipan Shen kita. Apakah dia tega berpisah dengan grup share? Jika Taipan Shen kita masih pertahankan grup share, maka yang harus kuambil hanya hidupku untukmu. Selama saya menandatangani perjanjian ini, Anda akan melepaskannya kan? Tentu saja. Selama kau menandatangani perjanjian ini, aku akan membiarkan kau ayah dan anak pergi tanpa terluka sedikit pun. Aku bersumpah. Ayah jangan percaya padanya. Song Yiming, dia adalah penjahat sejati dan keji. Bahkan jika ayah tanda tangan, dia pasti tidak akan menepati janjinya untuk membiarkan kita pergi. Apa yang dia tawarkan padamu hanyalah janji kosong. Jika ayah menandatanganinya, mungkin kita semua akan mati di sini. Diam. Anda, Wanita keji, jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan mengirimmu ke kematianmu segera. Taipan Shen, Anda benar-benar tidak mau menandatanganinya.
Apakah kau akan melihat putri kandungmu mati? Dudu perjanjian ini. Saya harus tanda tangani. Begitu baru benar. Ketua Shen masih waras. Ayah. Meskipun aku masih kecil, ketika aku meninggalkan sisimu. Tetapi, aku selalu menantikan. Jika ada hari di mana aku bisa mengakui ayah, aku pasti akan menjadi yang paling bahagia di dunia. Sejak kecil anak-anak menggangguku, mengejekku, mengatakan aku adalah anak tanpa ayah. Mereka bilang ayahku meninggalkanku dan tidak menginginkanku lagi. Tapi aku percaya, ayah pasti sudah mencariku selama ini. Ayah sama sekali tidak menyerah padaku. Hari-hari aku mendapatkan ayah kembali. Hari paling bahagia yang pernah kualami. Aku sudah puas. Berhenti bicara. Saya sudah bilang. Saya akan membawamu kembali ke rumah. Saya sudah pernah kehilanganmu sekali. Saya tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu hilang lagi. Jika itu, saya mengendalikan seluruh grup Shen. Apa gunanya? Lebih baik saya mati saja. Cinta ayah anak yang mendalam. Sungguh mengharukan. Namun, segmen kasih sayang ayah anak harus berakhir di sini. Ketua Shen, apakah kau akan menandatangani perjanjian ini atau tidak? Bagus. Saya akan tanda tangan. Bawa panah itu. Ayah, The film was ayah tidak translated boleh and menandatanganinya. narrated Ayah by jangan M. tanda Media. tangan. Keluarga Shen telah berhasil. Grup Shen adalah milikku. Benda di dalamnya. Aku Song Yiming. Akhirnya telah mendaki ke puncak masyarakat ini. Sudah beres. Sekarang seharusnya tidak disebut milik grup Shen. Seharusnya disebut milik grup Song. Lu Yun Huan. Kau benar-benar harta karun. Aku juga pantas mendapat imbalan untuk ini. Kita sudah sepakat saat itu, bahwa setelah masalah ini diselesaikan, kau akan memberiku setengah uangnya. Bantu keluargaku yang butuh. Apa aku mengatakan itu? Jumlah uang ini, jika aku dengan santai membiarkan sedikit bocor dari sela-sela jariku, itu akan cukup bagimu untuk hidup nyaman seumur hidupmu. Kau putri sulung dari keluarga terkemuka ini. Begitu selama 20 tahun. Belum cukup bagimu. Aku akan memberimu sejumlah uang saja. Bagaimana? Berapa banyak lagi yang kau inginkan? Berapa banyak? Kau mau ingkar janjikan? Kau bajingan. Kita sudah sepakat saat itu. Sekarang kau mau ingkar janji? Tidak mungkin. Jika bukan karena aku, mungkinkah hari ini terjadi? Jika bukan karena aku, mungkinkah masalah ini berhasil? Jika bukan, karena Lu Yun Huang dan aku. Aku bilang, aku akan melindungimu. Mari kita pergi. Jika Lu Yun Huan bukan mantan istriku, mungkinkah masalah ini berhasil? Hentikan. Meskipun saya menandatanganinya, tetapi saya di keluarga Shen tidak lagi memiliki saham. Saya mengalihkan semua saham, seluruhnya kepada atas nama grup Shen putri saya. Oleh karena itu, perjanjian yang Anda paksa saya tanda tangani ini tidak sah. Apel, kau orang tua bangka. Tidakkah kau menginginkan nyawa Lu Yun Huan? Lu Yun Huan di mana Lu Yun Huan? Di mana Lu Yun Huan? Song Yiming, apakah kamu mencariku? Apa? Song Yiming, Lu Yun Huan kabur. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ini semua karena kau wanita keji. Kau baik-baik saja. Mengapa kau pergi dari sisi Lu Yun Huan? Apa hubungannya denganku? Jadi, kamu sudah bersiap-siap selama ini. Kamu pasti terkejut.
Mari kita pergi. Jamuan akan segera The dimulai. film was Kita masih bisa kembali translated sekarang. and narrated by M. Selamat datang Media. para tamu terhormat di perjamuan ini. Hari ini Putri Sulung Shen kembali. Ketua Shen kita temukan putrinya yang lama terpisah. Selanjutnya, mari kita undang Ketua Xie untuk masuk. Terima kasih banyak kepada semua tamu karena telah menghadiri perjamuan ini. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah putri saya Lu Yunhuan. Karena kelalaian saya kehilangan dia. 15 tahun kemudian, akhirnya kutemukan dan kubawa kembali. Saya umumkan, Lu Yunhuan adalah putri tunggal saya. Dan satu-satunya pewaris grup Shen saya. Putri Ketua Shen sungguh cantik. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, itu pasti sangat sulit. Untungnya semuanya sudah berakhir sekarang. Mulai sekarang, dia akan memulai hidup baru. Ayah, mengapa Ketua Jiang tidak ada di sini? Aku baru saja melihatnya beberapa saat yang lalu. Kenapa tak bisa kutemukan sekarang? Mungkin malam ini. Dia sedikit lelah setelah berkeliling sepanjang hari, jadi dia kembali lebih awal. Saya juga tidak tahu. Jika Anda ingin menemuinya, Anda bisa pergi mencarinya. Bukan berarti aku ingin melihatnya. Aku hanya... Nona Shen, maukah kamu memberiku kehormatan untuk menjadi istri masa depanku? Aku memang